Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca koran Harian Umum Pikiran Rakyat edisi hari Rabu 25 Juni tahun 2025. Headline berita pada pagi hari ini berjudul Kasus Villa Puncak untuk Pesta Seks, Perlu Aturan Hukum. Bogor, PR. Kasus 75 pria yang diduga gelar pesta seks sejenis di sebuah villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang saat ini perkaranya ditangani Polres Bogor, menambah daftar terjadinya kasus serupa yang berulang-ulang di kawasan Puncak dengan menggunakan fasilitas villa. Perlu instrumen hukum dalam bentuk peraturan daerah atau perda, selain pengaturan terhadap properti seperti villa yang disewakan, juga sebagai pijakan dalam melakukan penindakan atas perbuatan asusila dan perbuatan melanggar hukum. Perda dimaksud akan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam mengambil tindakan atas penyalahgunaan properti seperti villa yang disewakan untuk kegiatan asusila atau kegiatan pelanggaran lainnya, dan sekaligus sebagai bentuk nyata pencegahan atas kasus-kasus seperti pesta seks. Anggota DPRD Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan pada PR Selasa 24 Juni 2025 mengatakan penggerebekan yang dilakukan aparat Polres Bogor atas dugaan pesta seks sejenis di sebuah villa kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, suatu langkah yang perlu diapresiasi. Dugaan penggunaan villa untuk kegiatan pesta seks di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sangat dikecam, sebab perbuatan tersebut jelas menyalahi norma-norma yang ada dan tidak dapat dibenarkan, ujarnya. Kata Fikri, anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, kasus pesta seks di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sering didengar dan seakan-akan perbuatan tercela tersebut berulang-ulang terjadi. Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan, termasuk bagi pemerintah Kabupaten Bogor, sebab modus kasus tersebut jika ditelusuri yang terjadi selama ini yakni penggunaan villa yang disewakan untuk kegiatan asusila, tuturnya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, mengatakan kasus dugaan pesta seks sejenis di kawasan Puncak itu harus menjadi pembelajaran dan perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Sebab kasus tersebut tidak akan terjadi jika ada aturan dan ketegasan yang jelas, termasuk aturan soal penyewaan villa. Kalau perlu, kata Junaidi Samsudin, setiap penyewa villa, baik itu perseorangan, kelompok, dan komunitas, harus melaporkan diri ke aparat setempat, khususnya RT RW dan desa. Hal ini sangat perlu agar setiap aktivitas penyewa villa bisa diketahui, katanya. Untuk itu, Junaidi Samsudin meminta pemerintah daerah Kabupaten Bogor bersikap tegas. Kan sudah jelas kegiatan yang berkaitan maupun keberadaan LGBT dilarang. Tinggal bagaimana menjalankan ketegasan dan pengawasannya saja, kata bersambung ke halaman 10 kolom 1. Kata Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor ini. Sementara itu, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Abdul Somad, mengatakan sebelum bicara tentang kebijakan pengetatan sewa-menyewa villa di kawasan Puncak, Bogor, kasus pesta seks yang terjadi merupakan gunung es dari banyak patologi sosial yang terjadi di masyarakat yang dianggap negatif, merugikan masyarakat, dan melanggar norma-norma agama, hukum, dan adat. Problem sosial ini, kata Abdul Somad, selain direspon dan diselesaikan di level penegakan hukum, juga perlu ditangani di tingkat hulu. Dua hal saya kira yang penting menjadi perhatian bersama, yakni penguatan perangkat sosial utama di masyarakat, yakni institusi keluarga. Keluarga harus menjadi garda terdepan untuk mengedukasi secara serius mengenai bahayanya perilaku sosial menyimpang tersebut, ujar Abdul Somad. Menurut dia, Islam jelas dan tegas menyatakan pentingnya menjaga diri dan keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak individu dan akhlak sosial, sekaligus berfungsi memitigasi terjadinya problem-problem sosial tersebut. Langkah kedua, kata Somad, adalah kontrol aktif masyarakat dengan terus mengaktifkan instrumen sosial berupa perjumpaan warga untuk mengedukasi dan mengingatkan perilaku menyimpang tersebut
Dan terakhir adalah penyuluhan-penyuluhan sosial yang secara fungsional diambil peran kuncinya oleh institusi keagamaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi.